Perkembangan seni itu bagi saya sangat cepat dan sangat signifikan ya, baik teknologinya maupun perkembangan aliran-alirannya. Karena saya di sini juga kan pakai aliran lama lah. Kalau orang bilang itu kayak saya itu lukisan orang jadul atau bisa disebut naturalisme kan. Saya seorang seniman dan saya menyempurnakan seni saya dengan membangun lugaru baru. Oke, nama saya Asyif Hilal Hakim. Saya berasal dari Pulau Sumatera, lebih tepatnya di daerah Riau. Saya di sini menggeluti di dunia seni itu mulai tahun 2002 sampai sekarang. Kemudian saya juga berkegiatan di sini mengikuti beberapa kompetisi ya pada zaman dulu, mengikuti kompetisi-kompetisi lukis, mural, juga kadang berpameran, terus berkecimpung di dunia persenirupaan lah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian saya di sini, dari situ saya mendirikan jasa khusus buat jasa lukis, painting, baik tembok ataupun di kanvas, itu Kuas Gila namanya. Setelah itu kemudian saya juga mendirikan Lugaru baru sebagai space buat teman-teman yang ingin berkarya, berinteraksi dengan seni. Saya di sini merasa tersakiti ya sebagai manusia, tapi tersakitinya bukan ya, tersakitinya karena manusia juga, oleh ulah manusia. Ya salah satunya kenapa gaya lukisan saya ke naturalis ya. Di situ mungkin banyak pesan-pesan yang saya sampaikan dalam karya lukisan saya, itu tentang kritik sosial terhadap kerusakan alam. Nah, karena saya ini berasal dari lahirnya, dulu saya lahir di Sumatera, di Riau ya lebih tepatnya, karena di sana itu sudah nggak ada hutan, dibabat semua karena sekarang sudah menjadi perkebunan dan panasnya bukan main kalau di sana. Kemudian abrasi di mana-mana, terus fasilitas yang tidak sangat mendukung, jauh dari mana-mana di sana. Ya itulah menjadi salah satu kritis saya terhadap negara ini, karena bagi saya mereka mengambil hak saya gitu. Nah, hak saya di sini sebagai manusia yang harusnya kita bisa
bersatu dengan alam, itu justru malah dirampok semua hak-hak kita di situ. Harusnya kita bisa menghirup udara segar, harusnya kita bisa melihat burung-burung yang indah itu terbang, bisa melihat pemandangan yang sangat indah, itu sekarang sudah tidak ada lagi. Ya mungkin di Jawa atau dimanapun masih banyak lah di sini, terutama tempat-tempat yang masih dilindungi kayak gitu, dijaga oleh adat dan budayanya di tempat. Tapi dengan isu-isu yang terkini kan juga sudah banyak yang mulai dibabat dan lain sebagainya, dialihfungsikan lah intinya kayak gitu. Makanya saya selalu berkampanye tentang alam di lukisan-lukisan saya. Jadi karya saya tuh ada yang idealis, ada yang komersil. Yang idealis tadi itu lebih ke naturalis seperti itu lukisan saya. Kalau yang komersil jadi saya ada mural, terus nanti pesanan lukisan juga kita kerjakan, terus proyekan-proyekan yang kerjasama dengan pihak-pihak kedua atau ketiga seperti itu. Tapi saat ini lebih banyaknya di mural sih. Nama-nama besar seperti Lantai Bumi dan lain sebagainya itu pernah kita kerjakan muralnya ketika itu. Karena mungkin di 2016-an itu kan banyak tempat promosinya kan melalui mural ya, gitu. Jadi tujuan saya membangun Lugadu itu di sini, saya kan mengkombinasikan antara mungkin saya suka ngopi, suka nongkrong sama teman-teman, ngumpulin teman-teman kayak gitu. Nah, saya juga suka berkesenian. Nah, nggak tahu bagaimana jalannya. Mungkin dulu saya buka warung kecil-kecilan di pinggir jalan, tapi warung makan aja gitu. Dan tujuan saya sebenarnya pengennya juga itu, pengen saya buat space gitu. Tapi dalam perjalanan mungkin banyak kendala, akhirnya kita dipercaya untuk mengelola satu tempat di sini, di yang sekarang ini. Ini kan namanya Lugadu Coffee ya kalau dulu. Cuman sekarang kita sudah beralih menjadi Lugadu baru karena sekarang sudah manajemennya sudah kita rubah segala macam kayak gitu, sistemnya juga kita rubah, dan saya di sini dipercaya untuk mengambil alih. Dan kebetulan kita sama-sama hobinya sama yang punya tempat ini, jadi saya sama-sama suka dengan barang seni. Disinilah saya bisa mengkombinasikan karya saya dan tempatnya ini kayak gitu. Di sini saya tuh penyandang disabilitas. Jadi kaki saya tuh yang kanan ini sakit mungkin waktu kecil itu kena polio ya. Jadi mungkin zaman orang-orang dulu mungkin ada yang namanya penyakit polio itu mungkin karena gagal suntik atau telat nyuntik panas ya. Jadi ketika kita kena demam gitu langsung nyerangnya ke kaki kayak gitu. Jadi makanya kalau sekarang wajib suntik polio. Kalau dulu sebenarnya wajib, cuman karena mungkin kita telat atau apa, orang tua saya nggak tahu bagaimana ceritanya, intinya seperti itulah ya kan. Jadi kemudian ya kena saya dilalahnya kayak gitu ya kan, kayak gitu. Tapi ya saya di sini berupaya sebisa mungkin seperti orang normal pada umumnya, beraktivitas seperti orang normal pada umumnya.
Jadi dengan kekurangan saya seperti ini, ya mungkin jalan harus saya pegangin kakinya, kayak gitu, apa-apa ya harus dipegangin kakinya. Itu bagi saya bukan jadi suatu halangan sih. Artinya ketika saya masih bisa berjalan, bahkan ketika terpaksa pakai tongkat pun saya akan tetap beraktivitas seperti biasa. Karena bagi saya, seseorang yang punya kelemahan itu bukan menjadi, apa namanya, momok bagi dia. Justru itu menjadi semangat buat orang tersebut untuk bisa menjadi sempurna di mata orang lain. Saya sendiri untuk kepribadiannya Mas Asif itu orangnya cukup baik, dalam kepemimpinan juga bisa dibilang cukup bagus juga karena dia bisa mengajarkan kita, mendidik kita juga misalnya dari nol, cara membuat kopinya gimana gitu-gitu. Eh, Tidak menuntut juga kayak kamu harus ini atau gimana, dan juga kita jadi sebagai pegawainya jadi santai, tidak ada tekanan dalam mengerjakan hal tersebut. Em, dan menurut pribadi saya sendiri juga orangnya juga terbuka dan bisa menerima saran dari bawahannya, misalnya ada kritikan atau saran gitu. Kita sebagai manusia itu tidak pernah lepas dari takdir dari Tuhannya, tapi setidaknya kita sebagai manusia selalu berusaha, selalu bekerja, berdoa, dan yang terakhir kita harus berpasrah diri kepadanya. Karena bagaimanapun kita akan tetap kembali kepadanya.